Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tabibun. Yang terhormat Ibu Juwariah MPD selaku penanggung jawab komunitas belajar. Yang saya hormati Koordinator Komunitas Belajar Bapak Tony Priguna Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Ibu Wan Harnita Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini Bapak Tony Priguna Sarjana Pendidikan, Ibu Cahya Utami Magister Pendidikan, dan Bapak Panji Ramadan Putra Sarjana Pendidikan. Serta para audiens, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 7 Bandar Lampung yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta berkahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Jumat 23 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di ruang guru dalam acara seminar berbagi praktik baik diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh komunitas belajar guru nyentrik, guru menyenangkan, terampil, responsif, inovatif, dan kreatif SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; 3, pembacaan doa; 4, sambutan-sambutan; 5, acara inti; dan yang terakhir, penutup. Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Kepada Ibu Ana dipersilahkan ke depan untuk memimpin lagu. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Haji Ngatijo. Kepada Bapak Ngatijo, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan kita sejenak untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kawan-kawan kita dalam melaksanakan SKP ini dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yu'afiin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Terima kasih kepada Bapak Haji Ngatijo yang telah mengimami doa. Semoga apa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 7 Bandar Lampung selaku penanggung jawab komunitas belajar, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Hendri Badra MPD. Kepada Bapak Hendri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, izinkan saya memberikan sambutan yang seharusnya ini diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, akan tetapi beliau menginstruksikan kepada saya karena Bu Wira nggak ada, Pak Tony juga yang menjadi mantennya, mau nggak mau yang muda yang turun tangan. Ini mohon maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya kalau seandainya saya lancang berbicara di sini, menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Bahwasanya Ibu Kepala Sekolah sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini, dan beliau juga mengapresiasi kolektivitas kita semua, karena Bapak Ibu guru yang memang tidak memiliki jam pada hari ini berkenan hadir untuk ikut membantu kegiatan aksi nyata dari teman-teman guru kita, Pak Tony, Bu Cahya, dan Pak Panji, menuntaskan kegiatan guru penggerak. Dan ini juga merupakan stimulus bagi kita semua yang memang belum bisa mengikuti. Jadi kita nanti ada barometer, ada perkiraan kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita mengikuti CJP nanti, yaitu saya ataupun Bu Sulis ataupun yang lain-lainnya yang kemungkinan nanti bisa ikut CGP seperti itu. Maka Ibu Kepala Sekolah mengapresiasi dengan kegiatan pada hari ini, dan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu guru semuanya karena sudah berkenan hadir pada acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator Komunitas Belajar. Kepada Bapak Tony Triguna SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh pewara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat beraktivitas. Kita semua bersama mengikuti, berdiskusi, dan saya berharap semuanya dapat terlibat aktif. Jika ada yang penasaran, ingin bertanya silahkan ditanya, dan jika ada yang mau disampaikan langsung saja disampaikan. Intinya saya mengapresiasi Bapak Ibu semua, dan saya harap semoga kegiatan ini tidak berhenti di hari ini. Bapak Ibu semua punya kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi. Sekali lagi saya sampaikan selamat menjalankan diskusi ini, diseminasi ini, kita ikuti dengan penuh semangat. Sekali lagi saya minta ya Bapak Ibu, untuk penyemangat kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, kita tepuk tangan untuk menyemangati kita, karena kita adalah satu sebenarnya. Kita satu dari SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian,
tibalah kita pada acara ini. Acara ini adalah bentuk implementasi kurikulum Merdeka, komunitas belajar yang mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apakah disiplin positif itu? Apa saja teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dalam disiplin positif? Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Apa saja kebutuhan dasar manusia? Bagaimana 5 posisi kontrol seorang guru? Dan apa itu segitiga restitusi? Akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita, Ibu Cahya Utami MPD, Bapak Panji Ramadan Putra Sarjana Pendidikan, dan Bapak Tony Priguna Sarjana Pendidikan. Baik, siapkan fokus terbaik Anda. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Panji Ramadan Putra Sarjana Pendidikan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya ingin minta maaf dulu kepada Bapak Ibu karena di sini saya tidak menggurui dan tidak mengajarkan Bapak Ibu semua. Namun kita di sini bersama-sama untuk belajar, dan saya juga mungkin masih banyak harus belajar. Jadi hadirnya saya di sini menjelaskan dan bersama-sama untuk sharing. Jika ada masukan atau yang lain bisa disampaikan. Jadi kita bareng-bareng. Oke, di depan kita udah ada. Kita coba bangun dulu, Bapak Ibu. Kita bergerak, namanya chicken dance atau tarian ayam, supaya lebih bersemangat. Ya. Oke, udah mulai semangat ya Bapak Ibu semua ya. Oke, karena tadi udah ice breaking, harapannya kita semua udah semangat dan segar, fresh untuk menerima materi hari ini. Oke, di sini saya adalah pemateri pertama yang akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi kemarin kami, saya, Pak Tony dan Bu Cahya telah belajar di CGP tentang penerapan budaya-budaya positif yang baik untuk di sekolah kita. Jadi di sini setelah kami pelajari, kami harus menyampaikan ini ke Bapak Ibu semua agar kita semua satu paham. Karena ketika saya, Pak Tony dan Bu Cahya saja yang melakukan tanpa dukungan dari warga sekolah, itu mungkin akan sulit dan sia-sia. Jadi kalau kita udah satu pemahaman dan satu visi, insya Allah kedepannya sekolah kita akan menjadi. Di sini ada budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lalu tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua warga sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga proses internalisasi budaya positif di sekolah merupakan angka tangga menuju Indonesia emas. Jadi sebenarnya tujuan kita penerapan budaya positif itu untuk menyadarkan siswa dan kita itu tanpa disuruh, tapi mereka bisa tergerak sendiri. Jadi gimana caranya supaya siswa-siswa itu bisa punya inisiatif. Oh ini yang benar dan oh ini salah gitu. Pak Nofri
Pak Nofri boleh bantu saya ke depan Pak untuk mencontohkan sedikit. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Nofri. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat dua teman kita di depan ini. Oke, jadi di sini mereka akan mencoba untuk mendemonstrasikan suatu keyakinan diri mereka masing-masing. Jadi yang pertama yang harus Pak Nopri lakukan, Pak Nopri mencoba untuk menggenggam. Oke, boleh Pak Nopri menggenggam. Ibaratkan di dalam genggaman ini Pak Nopri memiliki benda yang sangat amat berharga dengan Pak Nopri, gitu ya, entah emas atau berlian gitu. Tapi diumpamakan ini adalah benda yang sangat berharga, jadi Pak Nopri harus menjaga ini, ya. Oke. Dan di sini tugasnya Bu Marwa adalah mencoba untuk menghasut Pak Nopri supaya dia membuka benda yang sangat berharga ini. Pak Nopri, boleh nggak saya minta yang ada di genggamannya? Mesti saya aja, boleh saya aja. Nanti saya kasih kue, mau nggak? 2, 5, kalau nggak 50.000. Mau nggak? Iya. Udah Pak, apa untuk saya aja. Lumayan 50.000. Kalau saya naikin 150.000 mau nggak Pak? Oke, selesai. Oke, jadi tadi berhasil atau tidak? Tidak ya. Oke, jadi pelajaran yang kita ambil dari sini, yang memegang kontrol penuh tentang barang yang dipegang Pak Nofri adalah siapa? Pak Nofri sendiri kan. Jadi apapun yang kita punya, sama juga dengan prinsip tentang kebenaran atau kesalahan, itu adalah prinsip yang kita pegang sendiri. Walaupun ada intervensi dari eksternal atau apapun, itu yang memegang kontrol penuh adalah diri kita sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita mendidik anak kita mempunyai karakter yang bisa kuat dalam pendiriannya, bahwa itu benar dan itu salah, gitu. Jadi itu ya pelajaran yang kita ambil dari Pak Nofri dan Bu Marwa tadi. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Nofri dan Bu Marwa. Tujuan diseminasi budaya positif yang akan kita pelajari adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan karakter siswa. Ini adalah materi full yang akan kita bahas. Namun nanti saya akan dibantu oleh dua teman saya, Pak Tony dan Bu Cahya, yang akan menjelaskan beberapa materi ini. Eksplorasi konsep yang pertama adalah perubahan paradigma dan teori kontrol, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus kita judge bahwa itu salah, kamu salah kan, jadi jangan ngelakuin itu lagi ya. Nah itu kita berilusi bahwa hal itu bisa menguatkan karakter siswa tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Teori ini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita masuk ke dalam teori kontrol. Jadi yang tadi adalah ilusi itu yang kita pikirkan. Nah di sini kita mencoba untuk merubah semua itu dari paradigma stimulus dan respon menjadi teori kontrol. Jadi kalau yang tadinya kita berpikiran gimana caranya supaya orang itu bisa berpikiran sama dengan kita, sebenarnya ini benar menurut saya. Orang itu berarti harus bisa memandang ini benar juga gitu. Tapi kita coba rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang. Kita harus bertanya dulu, menurut Anda ini benar atau salah? Padlet, dan ada 3 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab di dalam link tersebut. Keteraturan atau kebiasaan, ada yang jawab tepat waktu. Selanjutnya kita akan menuju disiplin positif. Tadi adalah pembahasan tentang disiplin.
Nah, di sini kita akan mencoba dari sesuatu disiplin, pendisiplinan itu menjadi disiplin positif. Jika disiplin itu adalah fokus pada hukuman, menekan perilaku yang tidak diinginkan dan mencapai kepatuhan. Selanjutnya disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik yang berfokus pada membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Inti dari disiplin positif ini adalah yang pertama, membangun hubungan positif antara guru dan siswa, menyelesaikan masalah menggunakan kalimat-kalimat yang positif tanpa menyakiti hati siswa, sehingga dapat membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Selanjutnya adalah kita sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang umum ya, yang ada di luar sekolah juga di warga. Itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan. Konsep yang pertama tadi tentang disiplin positif dan juga budaya universal, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya adalah Patricia, guru IPA SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Saya sangat tertarik dengan paparan yang disampaikan oleh teman-teman guru penggerak, luar biasa hebat. Belum jadi guru penggerak sudah hebat, alhamdulillah. Kita beri amus untuk teman-teman. Yang saya tanyakan di sini disiplin. Berarti kita harus sebenarnya harus disiplin positif. Bukan hanya terjadi pada guru BK, tetapi untuk kita semua. Sepertinya semakin berangsur-angsur kita harus merubah diri yang sifatnya menghukum. Kayaknya memang tidak perlu lagi hukuman. Awal kita akan mencoba untuk menstimulus Bapak Ibu bahwa di sini ada 4 penjelasan dan Ibu Bapak bisa mencoba untuk menstimulus Ibu Bapak bahwa ini setuju atau tidak menurut Bapak Ibu. Sekolah dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Tidak setuju, ada yang setuju. Tergantung dari semua yang tadi sudah kita bahas, teori motivasi. Kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Bahwa motivasi manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Yang pertama adalah motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan, dampaknya apa? Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini terakhir, tindakan guru. Di sini ada 7, yang 7 udah ada jawabannya. 6 penjelasan. Di sini kita bisa tebak bahwa ini hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ibu, ini konsekuensi. Yang terakhir, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oke, coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah hukuman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Bu Cahya, akan dijelaskan oleh Bu Cahya. Dari saya demikian. Dari saya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Pak Panji karena telah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi hari ini, saya lihat masih agak pusing gitu kan habis disampaikan materi oleh Pak Panji.
Boleh kita relaksasi sedikit lagi Bapak Ibu, kita ice breaking lagi. Minta partisipasinya Bapak Ibu. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk rapi siap berdoa. Di atas pandang, kiri, atas, bawah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah melakukan yang namanya membentuk kelas menjadi lebih indah ya. Kita ada lomba kebersihan dan keindahan kelas. Salah satu indikatornya di situ ada kesepakatan kelas. Betul Bapak Ibu? Nah, yang ingin saya tanyakan, kesepakatan kelas itu dibuat oleh Bapak dan Ibu atau dibuat berdasarkan kesepakatan bersama? Guru dan siswa. Kalimat dalam kesepakatan kelas itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan atau keyakinan? Slide selanjutnya. Mengapa tidak peraturan? Tadi ada yang menjawab keyakinan, ada yang masih menjawab itu suatu peraturan kelas. Sekarang pertanyaannya, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada interaksi. Gimana Ibu? Boleh? Apabila kita melanggar akan ada hukuman. Sementara kalau keyakinan itu berarti kan kesepakatan kita. Timbulnya nanti katanya konsekuensi tadi. Artinya tidak ada hukuman, tapi konsekuensi. Terima kasih atas jawabannya Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi ini masih ada hubungan dengan materi yang dijelaskan oleh Pak Panji. Tadi ada nilai-nilai kebajikan universal, ada teori hukuman, konsekuensi, dan lain-lain. Nah, dalam pembuatan kesepakatan kelas ini kita membutuhkan nilai-nilai kebajikan tadi. Dan kenapa sih kita membuat keyakinan kelas? Ya supaya kita itu menghindari namanya membiasakan anak-anak ini sudah tidak ada lagi hukuman dan konsekuensi. Itu memang sudah nilai-nilai itu sudah tertanam dalam dirinya. Jadi tidak perlu lagi sekolah kita ada hukuman dan konsekuensi. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini ada nanti Pak. Ada pertanyaan pemantik sebelumnya ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kira-kira apa Pak? Kenapa kita harus pakai helm? Keamanan, terus keselamatan, betul. Ya, kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Supaya lingkungan lebih bersih. Kenyamanan. Kemudian ada apa lagi? Peraturan. Keindahan, kebersihan. Nah, inilah yang nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai keindahan, inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, bedanya peraturan dan juga keyakinan kelas, kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh gurunya. Peraturan, betul tidak Bapak Ibu? Peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Diyakini bersama. Oh, kelas kita nanti kita memiliki nilai tanggung jawab, toleransi, saling menghormati. Inilah nilai-nilai yang harus ditanamkan ke peserta didik kita. Maka di dalam kelas itu perlu dibuat keyakinan kelas, pentingnya itu. Dan kelas itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Fungsinya apa? Kita itu membuat komitmen bersama. Kemudian untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, lingkungan belajar yang aman, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan nilai-nilai yang tidak perlu harus kita kasih peraturan lagi, tapi memang sudah ada di dalam diri dia sendiri. Setiap siswa. Tadi ada nilai-nilai kebajikan misalnya yang kita gaungkan profil pelajar Pancasila. Ada nilai gotong royong, ada nilai mandiri, kreatif,
beriman dan bertakwa, ya. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan universal yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita buat, kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Ada ciri-ciri keyakinan kelas yang efektif. Yang pertama itu harus positif dan inspiratif. Yang kedua harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga relevan. Yang keempat dukungan pengembangan diri. Keyakinan kelas harus mendorong siswa untuk belajar dan berkembang. Dan yang terakhir menggunakan kalimat positif. Kalau di kelas Bapak Ibu masih ada nggak yang membuat peraturan kelas? Jangan terlambat, jangan ribut di kelas. Masih ada Bapak Ibu? Ini yang harus kita ubah. Ciri-ciri yang harus kita pahami supaya kita nanti dalam pembuatan kelasnya kita harus berpatokan pada ciri-ciri ini. Harus inspiratif, harus mudah dipahami, terus juga menggunakan kalimat positif. Di sini ada peraturan. Tadi kata saya peraturan itu lebih cenderung dibuat oleh sepihak. Sedangkan keyakinan kelas itu biasanya disepakati bersama. Kita komitmen ya, untuk meyakini nilai-nilai tersebut. Di sini selalu ada peraturan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ada nilai-nilai yang diyakini. Kira-kira nilai-nilainya apa Bapak Ibu? Bisa dibantu? Selalu kalau kita misalnya mengembalikan barang ke tempatnya, ada nilai apa di situ? Ada nilai tanggung jawab. Orang mengganggu orang lain. Ada nilai kebajikan apa di situ? Kalau dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa yang tertanam dalam kalimat ini? Komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ada nilai apa saja? Keyakinannya dilarang melakukan kekerasan. Ada nilai keselamatan, kemudian ada nilai kasih sayang bisa. Kan banyak kan ya nilai-nilai kebajikan universal yang telah dijelaskan Pak Panji tadi, banyak sekali nilai-nilainya. Kalau nilai-nilai dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan apa yang ada di dalam kalimat tersebut? Kesehatan. Seperti juga dilarang merokok, ya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu adalah nilai-nilai tentang kesehatan. Kalimatnya itu lebih ke kalimat yang belum positif ya, masih negatif. Nanti tugas kita mau mengubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Kemudian nanti kita tentukan nilai kebajikan apa sih yang ada di dalam kalimat ini. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Bisa kita lihat di sini ada peraturan. Dilarang terlambat ke sekolah. Maka kita ubah di sini ada nilai-nilai keyakinannya. Kita mengubah kalimat yang bentuknya negatif tadi ke dalam bentuk yang positif. Kita jangan sampai menggunakan kata jangan dan dilarang. Bagaimana? Dilarang terlambat ke sekolah, maka kita ubah menjadi bentuk yang positif. Datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya ada nilai apa di situ? Disiplin. Kemudian ada peraturan, contoh peraturan yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak ya bahasanya, Bapak Ibu ya. Kemudian nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kepedulian ada, kebersihan juga ada. Jadi tata cara yang pertama itu nanti kita libatkan, tentunya kita libatkan siswa, ya. Kita libatkan siswa, kemudian kita kasih pemahaman dulu tentang keyakinan kelas kepada mereka, kasih contoh, kemudian kasih sedikit gambaran tentang keyakinan kelas. Kemudian kita minta siswa untuk membayangkan atau menuliskan kalian ingin kelas, kalian memimpikan kelas yang seperti apa sih nak? Kalian bayang dalam keyakinan kelas. Kalian harus memikirkan yang saya di mundur tadi Pak. Stop dulu. Anak-anak itu masih menuliskan kelas impian mereka itu
dengan kalimat yang negatif. Nanti di sini kita sama-sama mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Jadi mereka menuliskan, terserah mereka mau menuliskan apa, itu pasti impian mereka, kita tidak boleh melarang. Misalnya mereka hadir tepat waktu, oh itu berarti masih positif. Kemudian misalnya dilarang ribut. Kemudian ada lagi banyak di sini sudah mereka tuliskan kelas impian mereka pada tabel yang di sebelah sana, yang ada di bagian sebelah kanan. Kemudian di tengah-tengah itu saya membuat mengubah kalimat yang bentuknya masih negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya dilarang berkelahi. Nah di situ masih ada dilarang berkelahi. Kemudian bagaimana nih anak-anak kalau kita ubah kalimatnya menjadi bentuk positif? Seperti apa? Bu, saya saling menyayangi, betul sekali. Kemudian kita tulis saling menyayangi. Mereka yang ajak mereka untuk terlibat berkontribusi. Jangan jangan lebih banyak ke kitanya, banyak ke gurunya, karena nanti nilai-nilai itulah yang yang mau kita tanamkan kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah mengubah kalimat negatif menjadi bentuk positif, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita akan menuliskan, kita simpulkan. Kita di situ saya tulis di kertas karton yang hitam, ada sekitar 6 keyakinan kelas di situ. Kemudian mereka itu secara bersama-sama, saya dan bersama murid-murid itu mencari nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam kalimat kesepakatan kelas tersebut. Ada nilai tanggung jawab, mereka tahu. Kemudian ada nilai saling menghormati, ada nilai disiplin, di situ mereka paham. Nah tentunya untuk memahami, memberikan pemahaman kepada mereka, kita tadi pertama-tama kita kita boleh kasih tampilan PPK tentang apa sih itu keyakinan kelas, apa sih itu peraturan, gitu. Kenapa ini penting, gitu ya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini tahap yang selanjutnya setelah sepakat tidak anak-anak dengan keyakinan kelas ini, yakin dengan keyakinan kelas ini, yakin Bu. Mari kita bersama-sama menandatangani keyakinan kelas ini. Jadi pertama dimulai dari saya menandatangani keyakinan kelas ini, kemudian seluruh anak-anak menandatangani keyakinan kelas ini. Langkah terakhir itu akan kami ingin membuat poster tentang keyakinan kelas. Jadi tahapnya seperti itu Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Seperti itu ya. Nah ini anak-anak sedang menandatangani keyakinan kelas. Satu persatu mereka menandatangani. Harapannya mereka komitmen untuk menjaga keyakinan kelas ini. Mungkin cukup Pak. Baik, kita lanjutkan materi. Kalian bayangkan dulu, peraturan itu masih bentuknya intinya sih sebenarnya lebih ke yang harus dikembangkan. Yang pertama itu ada peraturan, kemudian dari peraturan itu nanti lebih besar lagi itu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti akan berkembang menjadi lingkungan yang positif, sehingga pada akhirnya itu akan membentuk budaya positif. Itu berangkat dari si keyakinan tadi, peraturan dan keyakinan. Nah inilah salah satu penunjang budaya positif untuk sekolah kita. Jadi jangan dianggap hanya tempel nih peraturan dan keyakinan kelas ini hanya sekedar pajangan, tidak Bapak Ibu. Tapi ini kita tekankan kepada anak murid kita, ini loh nilai yang harus kalian miliki dan harus kalian yakini. Ini komitmen. Gitu. Nah ini adalah contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada kesepakatan kelas yang sampingnya, kami dan guru saling menyayangi. Nah di situ di blok itu adalah ada nilai keyakinannya, saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah ada nilai yang ditekankan di situ adalah nilai semangat belajar.
Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Nilai apa yang ditekankan di sini? Kepedulian. Betul sekali. Apa pendapat Bapak dan Ibu tentang fenomena ini sehubungan dengan konsep keyakinan kelas yang telah kita pelajari? Apabila ada sekolah yang membelinya, apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas? Di sini ada kalau di Shopee ya Bapak Ibu, kita cari kesepakatan kelas, terus ada harganya 7.500 nih, pajangan didingkan dengan kesepakatan kelas. Jadi menurut Bapak Ibu, fenomena ini kira-kira nilai apa sih yang hilang di sini Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Nilai kreativitas siswa. Nilai apa? Kreativitas. Kreativitas siswa? Luar biasa, bagus sekali. Ada nilai kreativitas siswa. Dalam membuat kesepakatan kelas kan kita bisa membuat poster sendiri. Kenapa harus membeli? Siswanya mengeluarkan pendapatnya, keinginannya. Keinginan siswa, mungkin kalau di dalam, kalau seandainya kita beli jadi, itu kan bukan dari keinginan siswa. Itu tahu-tahu sudah jadi gitu ya, Bu Anggi. Benar sekali Bu Anggi. Tidak ada musyawarah di situ karena bentuknya udah jadi gitu ya, udah ada kesepakatan yang ditulis di situ tanpa ini bukan keinginan saya loh gitu. Bagaimana mereka bisa meyakini itu karena bukan timbul dari dalam diri mereka sendiri. Baik, adakah yang ingin ditanyakan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Cukup Bapak, Ibu, boleh mungkin? Saya menyampaikan lagi ya. Tadi ada tabel yang di situ ada penggunaan narkoba. Ya kan dilarang ya, dilarang menggunakan narkoba. Sebenarnya kita lihat ya, narkoba itu kan bagian dari nafza. Memang anak kita nggak ada yang ngobat sabu-sabu, tapi anak kita ngerokok. Nah, ngerokok itu tidak bukan narkoba, tapi zat adiktif. Anak kelas 8 juga baca tuh zat adiktif termasuk narkoba. Mungkin juga sabu-sabu dia masuk dalam psikoterapi. Kesepakatan kelas ini kalau saya lihat ini secara umum ya, bisa kesepakatan antara wali kelas dengan siswa. Tapi sebenarnya yang namanya kesepakatan kelas itu tidak otomatis wali kelas dengan siswa. Itu kayaknya dibuat wali kelas kan. Sebaiknya guru juga, guru mata pelajaran, guru yang mengajar. Memang guru mata pelajaran itu juga wali kelas juga. Contoh, saya tidak wali kelas, saya punya kesepakatan sama anak-anak. Nah, janji ya nak ya, sepakat kan nak kalau misalnya ada yang nggak buat PR atau gimana dalam waktu tempo tertentu, maunya kita apa gitu. Nah, itu ada yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu Fitrisya, luar biasa, baik sekali ya Ibu. Beri aplaus dulu untuk Ibu Fitrisya. Materi selanjutnya, eksplorasi konsep 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Boleh langsung slide dia selanjutnya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, wali kelas di kelas 9 di SMP Bahagia, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 9 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini pernah mengalami ya Ibu ya. Mungkin nanti bisa berbagi sharing ya, cerita mengenai ini. Boleh misalnya berbagi cerita sekarang nggak apa-apa Ibu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Saya pernah mengalami ini terjadi pada kelas waktu saya menjadi wali kelas 75. Siswanya adalah Dani. Iya, dulu pertama Dani, siswa-siswa itu nggak berani ngadu gitu kan. Itu pas suatu saat saya sendiri yang memergokinya. Karena kan mereka lagi ini hari Jumat biasanya kan yang suka makan bersama, terus saya begini, terus dia keliling kayak nege gitu. Udah itu baru saya panggil aja anak yang dimintai makanan. Setelah saya dekati, kenapa kamu minta? Saya nggak bawa bekal Bu. Kenapa nggak bawa bekal? Malu karena dia mungkin karena orang nggak mampu.
mampu. Jadi mungkin bekal makanan itu tidak sama dengan rekan-rekannya yang lain. Jadi dia minder intinya. Terima kasih Bu Ana, luar biasa sekali Bu Ana. Tepat sekali yang dilakukan oleh Bu Ana, yaitu kita mencari tahu dulu alasannya. Mengapa dia tidak membawa bekal? Kita sebagai wali kelas itu harus lebih aware dengan peserta didik kita. Pasti ada suatu tindakan yang melatar belakangnya dia berbuat seperti itu. Misalnya salah satunya dia tidak dibekali oleh orang tuanya, sehingga dia harus meminta bekal dari temannya. Nanti ini akan kita bahas lagi, tapi sebelumnya kita mau ke materinya dulu, baru nanti kita sama-sama membahas ini lagi. Yuk kita ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki suatu kebutuhan yang mendasari. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Ini adalah nilai-nilai kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau murid itu berbuat masalah, artinya murid tersebut kebutuhan dasarnya salah satunya belum terpenuhi. Ini ada perilaku siswa juga, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Seringnya bapak ibu anak kita dorong-dorongan, katanya bilangnya cuma bercanda gitu. Ternyata di sini ada nilai yang dia yang masih kurang, nilai kebutuhan dasar seseorang itu. Ternyata dia kurang adanya kesenangan, sehingga dia mencari kesenangan dengan cara mungkin mendorong temannya kemudian jatuh. Dia senang, bahagia dia. Nah, gitu. Nah, inilah kebutuhan yang makanya kata saya tadi, ketika seseorang siswa membuat masalah, ingat ternyata ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian juga kalau seandainya dia kurang kesenangan, dia gangguin temannya. Dia senang kalau melihat temannya itu kesusahan mukanya, kesel itu dia senang malahan begitu. Ternyata itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik itu, Bapak Ibu. Jadi ada alasan mengapa mereka itu membuat suatu masalah sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi sebelum kita sama-sama menjawab dari pertanyaan pemantik tadi. Ini ada pertanyaan lagi. Andi seringkali kelelahan karena bergadang untuk menyelesaikan tugas sekolah dan les tambahan. Kita perhatikan kalimatnya. Dia merasa kelelahan Bapak Ibu karena begadang untuk menyelesaikan sekolah dan les tambahan. Ini poin pertama. Kemudian dia juga sering melewatkan sarapan pagi karena terburu-buru berangkat sekolah. Ini bisa ke poin kedua. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Andi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kesenangan bisa ada ya, kesenangan. Jadi dia ini lelah jadi dia butuh kesenangan, happy, jenuh dia Bapak Ibu. Iya butuh refreshing. Kemudian ia juga sering melewatkan sarapan pagi karena terburu-buru berangkat sekolah. Kebutuhan dasar yang pertama survival, bertahan hidup. Jadi dia, kalau kita seandainya berangkat sekolah, kita butuh sarapan nggak Bapak Ibu? Butuh. Untuk apa? Ya bertahan hidup. Kalau seandainya kita tidak makan, iya bagaimana kita bisa survival tadi, bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Andi. Kalau kata saya tadi, betul sekali yang ditanyakan, yang disampaikan oleh Ibu Ana, panggil Doni, kita tanyakan alasannya. Pendekatan. Kita jangan langsung marahin muridnya. Kamu nih misalnya ngambil makanan, kita tidak tahu alasan dia itu seperti apa. Iya, kita tidak tahu backgroundnya seperti apa. Tugas kita seorang guru itu kita
ada alasan di situ. Kalau seandainya jawaban Doni itu alasannya karena dia senang, karena temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian pasti kalau temannya memperhatikan dia, terus lapor ke wali kelasnya. Dari wali kelasnya nanti wali kelasnya melapor ke orang tuanya, sehingga orang tua nanti menegur dia. Nah itu ada nilai apa yang dibutuhkan? Kasih sayang. Dia kurang kasih sayang, sehingga dia dengan cara ditegur aja dia sudah senang. Artinya dia diperhatikan di situ. Jadi dia butuh kasih sayang di situ. Ya Ibu Tum ya, mungkin di kelas Ibu Tum juga ya seperti itu sering mendapat curhatan ya Bapak Ibu. Mungkin ini bisa kita lihat nih, apa sih yang mendasari dia? Apakah karena dia kurang kasih sayang? Apa karena dia kurang untuk kesenangan dia? Yang sudah saya jelaskan tadi ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu, dan itu semua harus terpenuhi. Apabila salah satu atau beberapa nilai kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka terjadilah yang namanya suatu masalah. Tugas kita selanjutnya apa Bapak Ibu? Melakukan kita menempatkan diri kita menjadi apa kita di guru itu. Posisi kita sebagai guru itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tony. Bagaimana kita menangani kasus anak tersebut? Posisi kontrol seorang guru itu seperti apa? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Dipegang juga. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, bentar kita semua. Ini makan rendang bareng Pak Obri. Bawa makanan kue lupis. Ya, cakepnya yang lebih kuat ya. Biar siang dan sudah sepi. Saya harapkan senyum termanis. Oke, kita lanjut sekarang materi kita Bapak Ibu di konsep 5 ini posisi kontrol. Posisi kontrol ini agak vital karena ini yang menentukan peran kita sebagai seorang guru. Guru itu punya posisi kontrol yang bisa diatur ya Bapak ya, diperankan sesuai dengan apa yang dihadapi. Kita mulai. Nah, ini ada kaitannya dengan motivasi Bapak Ibu. Kalau kita di depan murid, kita berkata, kita bicara, kita berbuat itu semuanya terkoneksi dengan apa yang disebut identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses. Ya, contoh, ketika murid kita hardik itu berarti kita sakiti hatinya, secara psikis, secara emosional kita hardik, itu kan berarti menghukum. Kalau sudah menghukum, berarti dia secara emosional akan timbul kebencian, dan itu sudah pasti. Kemudian, kalau orang membuat bersalah, saya memojokkan seseorang, misalnya murid, saya bilang gara-gara kamu saya jadi marah. Itu sudah membuat dia terpojok dan dia merasa kecewa karena sudah disudutkan secara emosional, pasti sudah kecewa. Kemudian ini disebut kontrol dari luar. Jadi si murid itu menerima stimulus itu ya, perilaku dari luar dari diri dia, yaitu kita sebagai guru. Yang berikutnya identitas berhasil. Nah, identitas berhasil ini ada 2 Bapak Ibu. Yang ini minimal bisa diperankan oleh seorang guru. Pertama, sebagai teman. Sebagai teman ini kita bisa memerankan diri kita agar si murid ini seolah-olah sejajar dengan kita. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, mengajar. Jadi ajarkan itu diibaratkan kita mengajak seseorang yang menjadi teman. Kemudian kalau yang berikutnya ini pemantau. Pemantau ini kalau kita sering dengan kata pengawas ya, pemantau itu sebenarnya beda, tapi maknanya mungkin bisa dianggap sama. Jadi pemantau ini
ketika kita mendapati seorang murid yang melakukan kesalahan, kita bisa berbicara, bisa bertanya begini, pantas gak kamu begini? Kamu berbuat seperti ini, ya, berbuat seperti ini, itu pantas tidak? Itu kan kita memantau, artinya ada dasar, aturan, dan dia melakukan pelanggaran. Tapi kita mengajak dia untuk berdiskusi bahwa apa yang dilakukan itu apa benar salah, apa peraturannya. Nah, yang paling ideal, Bapak Ibu, yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Manajer ini perannya lebih halus tapi lebih kena dalam waktu yang lama. Memang tidak instan, Bapak Ibu ya. Dibanding kita menghardik, memaki-maki, itu sifatnya dia cepat berubah begini maksudnya. Dia mungkin langsung merasa bersalah, udah minta maaf, selesai. Tapi dendamnya akan terus terpatri dan lama-kelamaan akan menjadi kebencian. Akhirnya dia begitu pernah disakiti oleh guru A, dia mungkin sampai seumur hidup bisa terus mengingat bahwa itu adalah peristiwa negatif. Tapi kalau manajer, kita mengembalikan kesalahan yang dibuat oleh murid kepada dirinya sendiri. Jadi si murid diajak berdiskusi. Contohnya gini yang ada di sini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kan mengajak diskusi. Jadi kalau misalnya Pak Sairul buat kesalahan, saya tidak akan mengintimidasi, menyalahkan, tapi menanyakan apa keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi kalau Pak Sairul misalnya di sekolah ini keyakinannya datang tepat waktu, ya. Tapi karena dia merasa datangnya jam 11 siang, berarti sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Dia mengukur dirinya sendiri sudah benar atau salah dengan kesepakatan tersebut. Di sini ada banyak keterangan Bapak Ibu. Jadi kalau dampak pada murid, ini saya coba lompat ke dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Nah, ini coba nanti diinformasikan oleh teman-teman di kelas ya. Murid jika dihukum sudah pasti dia akan mengulangi lagi. Karena apa? Tidak permanen, sifatnya temporer. Begitu hari itu dia dihukum, selesai masalah. Tapi di kemudian hari dia pasti bisa mengulangi. Jika di posisi kontrol kita sebagai teman, ya, dapat pada murid menjadi lebih mandiri, tidak tergantung. Karena apa? Dia berusaha diajak diskusi, akhirnya bisa memutuskan suatu kesepakatan. Kemudian yang memantau ini menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara konsekuensi tadi sudah dijelaskan bahwa konsekuensi ini sifatnya relevan dengan apa yang sudah diperbuat. Jadi kalau siswa melakukan suatu kesalahan diberi sanksi atau hukuman yang tidak ada kaitannya itu disebut konsekuensi. Tapi kalau ada masih hubungannya disebut konsekuensi. Satu Bapak Ibu ya. Jadi penghukum membuat bersalah teman, pemantau dan manajer. Ini posisi kata penghukum, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Ini egonya kuat ya Bapak Ibu ya. Guru adalah yang terbaik dan guru menggunakan hukuman fisik. Jadi kalau ada anak datang terlambat kemudian disuruh keliling lapangan, itu jelas hukuman karena tidak ada hubungannya dan itu bersifat fisik. Kamu salah terus, itu secara mental jelas menghukum. Dan seterusnya dipatuhi aturannya. Awas itu dan intimidasi, itu jelas menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, namanya membuat orang merasa bersalah, otomatis si anak akan menjadi lebih terpojok, tersudut. Kalau sudah tersudut, akhirnya dia punya rasa kecewa, dipojokin, disudutkan terus. Contoh, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Ini jujur kalau saya dulu sering ya Bu ya, apalagi kalau anak buat tugas. Saya bilang, gara-gara kamu Bapak jadi ngurusin kamu, yang lainnya nggak terurus. Itu kan dia merasa terpojok, dan itu
tidak disarankan. Yang berikut teman. Ya, sesuai dengan kata teman berarti kita memposisikan sejajar. Ya, sejajar ini tidak berarti kita merendahkan profesi kita sebagai guru, tapi mengajak dia untuk berdiskusi dan menggunakan kalimat positif bila perlu menyenangkan. Artinya menyelesaikan masalah dengan media hiburan, ya, media hiburan boleh diajak bercanda, tapi esensinya tetap dapat. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini sering dilakukan oleh biasanya kalau di sekolah itu security ya Bapak Ibu ya, security, karena kalau contoh kalau ada anak terlambat, anak kabur dari sekolah, dia pasti bilang ini kan jam pelajaran, kok keluar. Nah, dia menegaskan bahwa ada aturan dan dilanggar, itu namanya pemantau. Kemudian ada konsekuensi. Nah, yang terakhir ini manajer yang paling disarankan, dianjurkan untuk kita sebagai guru. Jadi kalau manajer Bapak Ibu, guru mendukung murid untuk menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita memposisikan sebagai konsultan ya. Kita mengajak murid untuk berdiskusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya murid itu ditanamkan nilai karakter, tidak boleh bergantung pada orang lain. Dia bisa membuat keputusan dengan memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kalau dicontohkan begini Bapak Ibu, misalnya Soleh kabur saat jam pelajaran matematika atau tidak masuk. Nah, tindakan sebagai manajer itu tidak boleh langsung di kelas itu menegur apalagi menanyakan kamu dari mana, ini itu tidak boleh. Yang ideal Bapak Ibu sampaikan ke Soleh, nanti jam istirahat Bapak tunggu di ruang BK misalnya. Nah, setelah sampai di ruang BK baru diajak dialog. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya Bapak Ibu. Itu contoh kalimat yang mengawali posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya, jika peraturan di sini posisi kita sebagai pemantau dan di sana di akhir ada konsekuensi atau hadiah, kemudian di nilai-nilai manajer itu memperbaiki. Jadi kata kuncinya kalau manajer itu memperbaiki kesalahan. Kalau peraturan yang posisi pemantau Bapak Ibu ya, kalau kita jadi pemantau itu lebih pada menegakkan aturan dan menegakkan konsekuensi. Namanya mantau. Mantau itu benar nggak ya? Kalau benar ya sudah. Kalau salah ada konsekuensi, menegakkan aturan itu. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Jadi contoh gitu. Kalau kamu tidak nurut, ya saya akan laporkan ke orang tua. Itu termasuk pemantau. Dan orang itu justru akan merasa tidak nyaman karena diberi hukuman. Itu sudah pasti. Kalau memperbaiki, dia merasa diajak untuk memperbaiki dan mendapatkan kebutuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebuah pernyataan. Kemudian yang mengatakan itu adalah orang yang membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau saya mengatakan itu kepada murid, berarti saya yang membuat orang itu merasa bersalah. Artinya dari luar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Jadi si guru itu berarti menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu berarti ada ajakan. Kita sudah sejajar berarti sebagai teman. Yang pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti ada penawaran. Karena kalau tidak mau dapat stiker berarti dia nggak mengikuti. Kalau mau dapat stiker berarti dia harus mengikuti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Bagaimana? Berarti kan mengajak diskusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini jelas judgment ya, ada vonis di situ bahwa kamu selalu yang paling terakhir. Itu sudah jelas menghukum. Pembayaran kembali.
return ya. Nggak return membagikan barang. Kalau ini bisa membayarkan kembali. Penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Biasanya ada DP, ada sisa. Itu bisa disebut restitusi. Nah, sekarang Dovi. Ini adalah penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Jadi Bapak Ibu, si bayi itu punya bentuk fisik yang tidak seperti saat di luar rahim. Tapi saat keluar dari rahim dia memposisikan bentuknya sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan bentuk yang dikaruniakan oleh Allah. Ini contoh restitusi, jadi bisa bermakna ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan pembayaran masih tersisa. Kemudian, nah secara istilah Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi saya sempat bilang, kalau ada yang salah, kita tidak dianjurkan menghakimi di saat itu juga, apalagi di kelas. Karena kita tetap ingin dia si murid itu tetap mendapat perlakuan yang adil. Adil maksudnya kalau dia salah kita bimbing dan kita ajak pergi dari tempat itu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kalau di tempat itu berarti dia sudah mendapat label dari temannya. Si A ini salah, si A ini sering dimarahin, berarti sudah dapat label bahwa dia adalah siswa yang nakal, bandel, dan lain-lain. Jadi ada kata kunci di sini, proses menciptakan kondisi, memperbaiki kesalahan mereka, kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diharapkan dengan restitusi siswa itu menjadi karakter yang lebih kuat karena sudah salah, kemudian diajak memperbaiki. Selanjutnya, nah restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ingin menjadi orang seperti apa? Ini kan tujuan mulia. Murid itu harus ditanya, kamu maunya seperti apa? Dia pasti punya impian dan solusi ketika ditanya masalah permasalahannya mereka. Mungkin pembelaan, argumen, alasan kita dengarkan dulu baru kita dapat memutuskan. Karena memperlakukan mereka ini, cara kita memperlakukan mereka sebagai siswa itu turut membentuk karakter mereka. Ya kalau kita melakukannya keras, apalagi pakai fisik, itu jelas akan terpatri dalam diri mereka sampai mungkin seumur hidup. Kita akan beranjak, ya kita akan lanjut ke segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi sudah kita maknai sebagai perbaikan diri, memperbaiki diri untuk dalam menghadapi masalah. Sekarang kita coba lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi ini sudah jelas, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kalau murid kita hukum itu kan menebus. Tapi kalau belajar dari kesalahan, kita kasih tahu sebab akibatnya. Dengan berbuat A, berarti kamu telah melanggar B. Jika sudah melanggar B, berarti akan timbul C. Itu kan sebab akibat. Kemudian memperbaiki hubungan. Dengan tidak memarahi, dengan tidak menghukum, berarti murid merasa diajak, dirangkul. Tapi kalau kita sudah memarahi dari awal, itu tidak akan memperbaiki hubungan, bahkan memperburuk hubungan. Makanya akan timbul dendam, kecewa yang mungkin akan diingat terus sampai dia dewasa. Ini kalimatnya kalau bisa dipraktekkan begini. Menawarkan ini, ya sudah, peristiwa ini sudah terjadi. Sekarang apa usul kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu contoh kalimat yang bisa digunakan ketika murid melakukan itu. Kemudian restitusi ini adalah cara terbaik dalam menghadapi kesalahan atau permasalahan dilakukan oleh siswa. Karena dia menuntun melihat ke dalam diri, mengajak, merefleksi dirinya apakah sudah melakukan kesalahan atau belum. Dan ini sesuai dengan kebutuhan dasar bahwa setiap orang, materi di awal tadi baru melakukan sesuatu itu karena
pemenuhan kebutuhannya. Orang mencuri, kebutuhannya apa Bapak Ibu? Orang survive ya, bertahan. Mungkin dia tidak punya uang. Ketika murid sudah diberlakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, dia kembali ke kelas, kembali ke teman-temannya dengan tidak dilabeli bersalah lagi, karena diproses secara tertutup. Itu ciri dari restitusi. Kalau kita sudah melakukan itu, satu dari antara 9 ini, berarti kita sudah melakukan salah satunya. Artinya sebagian dari ciri itu sudah kita lakukan, mungkin selama ini tidak tahu apa namanya. Ketika kita menggunakan restitusi, Bapak Ibu, sudah otomatis kita menjalankan disiplin positif, ya, karena akan ada pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ini sudah jelas guru rajin berefleksi, apakah saya sudah baik, apakah saya sudah memperlakukan murid dengan baik. Kita melihat ke dalam diri kita. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid artinya segala sesuatu kita melibatkan murid. Bahkan dia salah pun kita ajar, tidak hanya sebagai penerima hukuman. Selanjutnya, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dengan segala macam latar belakang, murid atau siswa kita itu mendapat perlakuan yang sama, ya, sama. Akhirnya mereka belajar dengan aman, sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kita idam-idamkan adalah sekolah yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Jadi harapan kita Bapak Ibu semuanya sama, cita-cita Ki Hajar Dewantara dapat terrealisasi. Dari materi hari ini Bapak Ibu, itu punya runutan. Ketika disiplin positif, ya, menurut Widang Besar tadi, pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan murid yang datang dengan perut lapar, ya, datang dengan perut lapar, akhirnya mengganggu temannya dengan meminta bekal, itu kan punya tujuan. Kenapa? Memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah makan. Karena tidak sama, berarti kita tidak boleh melakukan orang semau kita. Itu intinya kan di situ. Kita punya kemauan, tapi tidak boleh memaksakan. Supaya orang itu mau ikut kita, bagaimana? Kembali lagi ke kesepakatan. Siswa patuh itu bisa karena menghindari hukuman, bisa mendapatkan imbalan, nurut karena pengen dapat nilai bagus, itu kan pengen imbalan. Bisa juga yang terakhir menghargai diri sendiri. Nah, yang terakhir inilah yang intrinsik dari dalam diri siswa. Saya itu mau nurut, mau sekolah rajin karena saya pengen belajar, saya pengen maju, bukan karena saya diiming-imingi nilai. Setelah ini diterapkan, Bapak Ibu, nilai kebajikan inilah yang akan terasa di keyakinan kelas. Saling menyayangi, ya, saling menghargai, ya, ada kepedulian, ada disiplin, ada kebersihan, tanggung jawab, dan lain-lain. Kita harus menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya ini, Bapak Ibu. Jadi ketika ada sesuatu masalah, kita panggil, kita tanyakan. Kita tanya, tahu nggak kenapa dipanggil? Kalau tahu kenapa, dia merasa dinetralkan. Dia punya hak berbicara, dia punya hak berpendapat. Setelah itu, baru kita validasi tindakan yang salah. Ayu tidak masuk saat jam belajar. Jam saya dia tidak masuk. Ternyata dia duduk di kantin makan sampai jam pelajaran selesai. Menanyakan pertama bisa begini, kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Dia pasti jawab. Kalau dia merasa bersalah, dia pasti merasa ingin menjelaskan. Tahu Pak, misalnya, kenapa saya tadi nggak masuk pelajaran Bapak? Nah,
itu sudah masuk dalam menstabilkan identitas. Sepakatan bahwa masuk tepat waktu. Ketika dia melanggar berarti ada yang dilanggar. Jadi dia harus banyak refleksi. Itu secara teori Bapak Ibu, segitiga ini dapat diterapkan di rumah, di sekolah. Kalau di rumah dengan anak-anak kita ya, kalau di sekolah dengan murid-murid. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Boleh? Pertanyaan, tanggapan, komentar, dipersilakan. Kita untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan pendidikan atau sekolah yang nyaman, tidak dianjurkan dengan menjadi guru yang punya kuasa. Punya kuasa artinya murid harus nurut, murid harus taat, harus patuh atas dasar perintah. Tapi lebih pada kita mengajak dia mencari kesadaran diri, timbulnya kesadaran, bukan menyuruh. Karena kalau sudah menyuruh, dia berarti pamrih menghindari hukuman dan pamrih mendapatkan imbalan. Saya coba mau tampilkan beberapa miskonsepsi yang selama ini sering kita jumpai. Miskonsepsi yang pertama, budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Mungkin ada pertanyaan, kalau diterapkan restitusi berarti anak nggak dihukum dong? Pasti ada anggapan begitu. Padahal kita bisa baca dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan, aturan ya, dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Gak usah di sekolah Bapak Ibu. Kita di rumah itu ada aturan, ada tatanan. Contoh, kalau kita tinggal di masyarakat, ada polisi tidur ya, ada polisi tidur bahwa setiap orang yang lewat tidak boleh dengan kecepatan tinggi. Kendaraan yang tidak boleh kecepatan tinggi. Kenapa? Kalau dia sampai melakukan itu, berarti dia melanggar. Ya, kalau sudah melanggar, berarti ada konsekuensi. Bisa jadi dia jatuh, bisa jadi mencelakakan orang. Dengan membuat kesalahan kelas, keyakinan kelas, dan ditembakkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindakan lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ini juga salah, tidak benar, karena setiap konsekuensi itu mengikuti di belakang budaya positif. Tapi kita kembalikan dulu, siswa itu dikembalikan dulu, dinetralkan dulu bahwa dia itu sudah salah, menyadari dengan diri sendiri. Kemudian nih, dengan melakukan budaya positif, kita menghadirkan kesadaran diri merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhur. Nah, ini bagian penting. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Ini kata kunci ya, kalimat kuncinya. Tidak semua kasus dapat diberlakukan segitiga restitusi atau diberlakukan untuk semua kasus, itu tidak bisa. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat, kekerasan fisik, vandalisme, pelanggaran berakibat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, cedera fisik, kerusakan properti. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan keterlibatan sekolah. Ini kalau Bapak Ibu, kalau ada kasus siswa sudah mukul temannya pakai kayu berdarah, ya nggak bisa lagi segitiga restitusi, keburu pingsan orangnya kan. Anaknya ketika dipukul temannya pakai kayu, nggak mungkin kita panggil, kita tanya pelakunya, kamu tahu nggak dipanggil ke sini kenapa? Kan nggak mungkin, karena pendekatan sudah pasti beda. Tapi ini pada perilaku-perilaku yang sifatnya tidak berisiko tinggi. Tidak berisiko tinggi tadi, sepatunya nggak sesuai seragam, tidak pakai ikat pinggang. Mungkin ini banyak ditangani dihadapi oleh siswa Anda. Budaya positif itu tidak serta-merta dapat kita raih dalam waktu yang sebentar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin belum bisa, dan mungkin tidak akan bisa instan. Karena namanya budaya itu dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan dia terstruktur. Kalau tidak ada Bapak Ibu, sesi ini, sesi materi 5 dan 6 ini saya cukupkan. Setelah ini nanti mungkin kita bisa refleksi sama-sama tentang apa yang sudah kita dapat hari ini.
Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Apa yang kita dapat hari ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan kita terkait dunia pendidikan, terkait cara kita memperlakukan murid, dan jelas itu semua merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena sejatinya murid itu tidak boleh diperlakukan dengan intervensi. Dia harus dikembalikan sesuai kodratnya sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban yang sama. Artinya guru pun tidak bisa mengintervensi. Bahkan guru aja tidak bisa. Guru hanya bisa mengarahkan, menuntun. Mau jadi apa, mau seperti apa, itulah peran kita sebagai guru. Mungkin nanti kita setelah ini refleksi sama-sama. Yang baik kita bisa terapkan, yang kira-kira kita belum bisa menerapkan, kita bisa berefleksi. Untuk itu saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan kita selanjutnya itu kita melakukan suatu refleksi, Bapak Ibu. Kita menggunakan model 4F. Ya, jadi saya minta partisipasi dari Bapak dan Ibu semua untuk kita bersama-sama merefleksi tentang kegiatan kita hari ini. Ada yang ingin menyampaikan tentang kegiatan hari ini, entah itu peristiwa apa yang sudah kita lalui hari ini, kemudian feeling, perasaan Bapak dan Ibu setelah saat mengikuti kegiatan hari ini, kemudian finding, pembelajaran apa sih yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan kita hari ini, dan yang terakhir future penerapannya. Ada yang ingin menyampaikan? Setelah saya mengikuti diseminasi daripada calon guru penggerak, semoga menjadi guru penggerak yang benar-benaran dan bisa mempengaruhi teman-teman yang ada di sini semua. Karena di sini kita lihat sebagai refleksi kita ini harus adanya satu kata. Ini feeling saya, perasaan saya. Di sini terjadi, kalau pribadi saya terjadi perubahan perasaan. Dan tadinya saya begini, saya rasanya pengen gini aja gitu, lebih bagus lagi gitu kan. Tapi untuk ilmunya memang luar biasa ya di sini ya. Tapi ini memang benar luar biasa ilmunya kalau diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya ini sebenarnya ngantuk. Reflex. Iya, setelah saya mengikuti, tadinya saya memang agak seperti apa sebenarnya Bu Patricia, guru penggerak gitu kan, kadang-kadang ada yang meninggalkan ini siswanya belajar gini gitu kan. Jadi kita ada ini, saya pribadi, saya nggak mau mengaitkan orang lain, setuju gitu kan. Saya terus terang, tadinya saya apa sih guru penggerak tuh gini nanti untuk keuntungan diri pribadi setelah begini meninggalkan siswa diberikan tugas kepada guru Dinda ini gitu kan, luar biasa ininya, mungkin usahanya luar biasa, terus banyak apa ya, banyak baca, waktunya tersita gitu kan ya. Dan saya berharap itu tidak keluar dulu gitu loh, nanti dia apakah kemana harus keluar dari sekolah, tapi betul-betul mengabdikan diri untuk sekolahnya agar sekolah kita lebih bagus lagi dan lebih apa ya, intinya bisa menularkan ilmunya kepada yang lain. Pembelajaran kita pada hari ini itu kalau dalam Islam itu namanya konsep hablum minan nas ya. Jadi ada namanya itu relasi sosial. Kita di sini berarti menganggap anak didik itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Jadi ada namanya itu memanusiakan manusia. Seperti itu kalau kita kaitkan dalam konteks keagamaan seperti itu. Untuk selebihnya sip ya. Itu saja, terima kasih. Nggak, tadi memang kata ini mewakili tadi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Saya mungkin nggak secara sekelumit aja, mungkin kalau kurang lengkap saya nyamainkan yang saya dapatkan. Tapi itu saya konsep gabungan dengan ini. Yang tadi kebutuhan apa tadi ya? Kebutuhan dasar manusia, yaitu ada survive, terus kasih sayang, terus apalagi tadi kesenangan.
Sama saya boleh menyadari gitu kan bahwa selama ini saya cenderung menghukum, bukan memberikan apa tadi sebagai manajer ya. Bagusnya sebetulnya sebagai manajer. Nah itu dari diri saya pribadi. Nah itu diantaranya ada 5 ya, yang tadi konsep mungkin ada karena yang baru bergabung, ada survive, bagaimana kita membutuhkan kenapa anak itu bisa begitu, mungkin karena ada kekurangan untuk dia cara bertahan hidup. Kenapa dia begini, mungkin dia kurang kasih sayang dari keluarganya. Kenapa dia begini, mungkin dia kurang perhatian. Maka mencari perhatiannya di kita. Mungkin untuk pembelajaran saya pribadi dan mungkin untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Biasa sekali benar, dan sekali tadi sudah terjawab ya pembelajaran dan bagi penerapannya ke depannya ya. Jadi kita refleksi kemudian, oh ke depannya mungkin saya tidak akan menjadi seperti ini. Jadi sebagai bahan apa namanya refleksi tadi ya. Ke depannya, langkah ke depannya kita memang harus benar kata Pak Tony tadi bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu nggak bisa instan Bapak Ibu. Memang memerlukan waktu. Mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi akan berkelanjutan. Tapi kita semua harus ya, kita punya komitmen, kita harus berkomitmen. Harus apa namanya semua stakeholder harus apa namanya saling mendukung. Jadi bukan hanya seirama tadi. Jadi bukan hanya Cahya, Pak Panji atau Pak Tony. Kami tidak bisa untuk mengubah itu, tapi ayo kita semua. Baik itu dari kepala sekolah, misalnya dari dinas, guru-guru, bahkan murid dan wali murid sekalipun itu kita membutuhkan dukungan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi sebelum kita tutup kegiatan ini, saya coba tadi merespon beberapa teman yang sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi memang benar Bapak Ibu, kita ini mengikuti program pendidikan guru penggerak tidak semata-mata karena feedback di belakangnya ya, atau iming-iming di belakangnya. Tapi kalau motivasi jelas, ketika kita mengerjakan esai itu ditanya pertama apa? Motivasi. Motivasi ini untuk apa? Dan jelas kalau sesuai dengan idealnya Bapak Ibu, kita ingin jadi orang pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita ini mau nambah ilmu, mau nambah pengetahuan, perkara nanti di belakang ada reward, ada apapun itu kan bonus. Ya, kalau saya punya tekad, saya selesai CGP, ya, saya selesai CGP, saya coba sebarkan pemahaman ini di ekosistem tempat saya mengajar. Yang jelas sekolah, ya. Tapi saya nggak bisa sendiri, kami nggak bisa bertiga sendiri. Support dari teman-teman, dari murid, dari warga sekolah, dari termasuk dari Pak Supri, Pak Roman, Pak Beni, pengawas, komite. Itu kalau nggak support nggak bakal bisa. Kenapa? Ini perubahan gerakan merubah pola pikir, mindset ya, mindset. Ketika kita mau berubah ke arah yang lebih baik kan nggak bisa sendiri. Kalau nggak mengajak, artinya saya mengajak rekan guru di sini. Kita harus bisa berbuat yang lebih baik. Ya, contoh hari ini ya, budaya positif itu kan bagaimana cara kita menegakkan aturan yang bunyinya kesepakatan, tapi tanpa menempatkan murid sebagai sosok yang bersalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita tidak boleh stuck dalam satu tempat, kita harus terus bergerak karena dunia ini terus berubah. Itu hukum Allah Bapak Ibu. Kita menolak teknologi nggak akan bisa, menolak peradaban, kemajuan peradaban nggak akan bisa. Kalau kita tidak bergerak, itu kita terlindas. Saya sedikit aja, yang jelas terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya sampai mungkin lewat dari waktu yang ditetapkan. Tapi kami, saya Pak Tony dan Bu Cahya sangat berterima kasih udah bisa meluangkan waktunya hadir di sini. Dan saya kutip sedikit masalah tadi yang akan kita lakukan ke depannya. Motivasi yang didapatkan tadi dari materi yang saya bahas adalah ada 2, yaitu eksternal dan internal. Ayo kita coba memunculkan motivasi internal yang dari diri kita, bahwa perubahan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain atau ketakutan hukuman atau karena takut ditegur atasan. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Saya Panji Ramadan Putra, Pak Tony dan Bu Cahya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Mas Ayu Linggaratno Rahayu, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Saya sangat senang mengikuti kegiatan diseminasi ini. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan, sehingga saya sekarang memahami konsep budaya positif. Contohnya, bagaimana membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dan kedepannya akan saya terapkan di dalam pembelajaran. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau memimpin kalian dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian keyakinan kelas, keyakinan dan peraturan itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda? Atau sama? Berbeda. Ada yang tahu bedanya apa? Atau gini, di sekolah itu punya peraturan nggak? Punya. Oke, boleh disebutkan. Sekolah kita punya peraturan apa saja? Siapa yang mau jawab? Robert, coba peraturan sekolah kita apa, Bert? Rambut ukuran 121. Rambut ukuran 121. Itu peraturan sekolah. Kedua, siapa lagi? Baju harus rapi. Pakaiannya harus rapi sesuai ya. Ada lagi? Tidak boleh membawa senjata tajam. Ya, betul sekali. Ada apa lagi peraturan sekolah kita? Ada banyak loh. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu adalah bullying. tidak boleh bully. Nah, itu adalah peraturan-peraturan. Apabila peraturan itu kalian langgar, kalian dapat hukuman atau konsekuensi tidak? Ya, dapat. Dapat hukuman atau konsekuensi. Oke. Ya. Kemudian Ibu mau tanya, kenapa kok kalian itu menaati peraturan itu sih? Apa karena takut akan adanya konsekuensi atau hukuman? Bu, seandainya Bu saya datanya tidak terlambat supaya saya tidak dihukum, ya nggak? Pasti ada ya, kalian itu kenapa sih menaati peraturan? Pasti ada ininya, ada motivasinya. Salah satu motivasinya adalah menghindari hukuman, benar atau tidak? Benar. Nah, yang Ibu mau buat di sini, kita mau menerapkan budaya positif, tapi yang kalian yakini. Contoh, Ibu kasih contoh nih ya. Ada peraturan waktu kita COVID memakai masker, ya kan? Ya. Memakai masker. Apabila nggak ada aturan, kira-kira kalian tetap pakai masker nggak sih? Kalau yang waktu COVID kemarin? Mungkin enggak ya? Mungkin enggak. Cuma karena ada aturan, jadi kalian gunakan itu, ya nggak? Ya. Nah, sama di kelas kita juga, kalau bisa kita itu menghindari yang namanya peraturan, karena peraturan itu biasanya kebanyakan hanya dibuat oleh sepihak saja. Contoh, hanya dibuat oleh ibu misalnya. Jangan datang terlambat, jangan malas-malasan, jangan buang sampah sembarangan, selesai. Tapi ibu tidak mau yang seperti itu. Kita harus menyepakati bersama, karena ini kalian yang akan menjalankannya. Ya, ini adalah penerapan disiplin positif. Bisa dibaca, penerapan budaya positif itu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Ibu tulis di sini. Budaya positif salah satunya adalah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati. Disepakati ini ya. Secara tersirat atau tersurat. Tersirat itu apa namanya yang kita ucapkan. Tersurat itu yang ditulis, yang sudah dituliskan. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan
nilai-nilai kebajikan apa sih yang kalian tahu? Coba. Kita punya nilai-nilai kebajikan. Ini udah ada lagi nih. Nilai-nilai kebajikan. Contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ada yang bisa menjawab? Nilai-nilai kebajikan Ibu kasih contoh. Mandiri, itu nilai kebajikan. Apalagi? Tolong menolong, kebajikan juga. Tanggung jawab, nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh manusia. Ayo, nilai kebajikan. Gotong royong, bekerja sama. Tuh, itu nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki manusia apa? Menghargai, menghormati, melindungi, boleh. Apalagi? Apalagi? Disiplin. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yang pertama mewujudkan merdeka belajar pada anak. Yang namanya merdeka tidak lagi diperintah. Makanya kemarin nggak perlu ibu suruh kalau ada sampah. Nak mau ambil, nggak seperti itu bukan belum merdeka. Yang merdeka itu tanpa diperintah, tanpa disuruh. Ada sampah, ambil, letakkan. Melihat ada yang kotor, bersihkan. Itu yang namanya sudah merdeka. Tanpa disuruh. Nah, ibu mau menerapkan di kelas ibu, nak. Kita saling namanya peduli, ya. Kemudian juga, baik, sekarang adalah tugas kalian menuliskan kalian ingin kelas impian yang seperti apa. Kita akan sepakati bersama. Boleh nanti kalian tulis di papan tulis. Ini adalah keyakinan kelas kalian. Kalian ingin kelas impian kelas yang seperti apa? Silahkan. Dari mana dulu? Boleh. Siapa yang mau maju duluan? Silahkan. Ini ibu siapkan spidolnya. Ini ibu siapkan spidolnya. Silahkan. Ayo. Go. Ayo, masuk. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan satu-satu di papan tulis, ya. Coba kita lihat, masih ada kalimat yang negatif nggak di sini? Kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya masih menggunakan kata jangan. Masih ada? Ya. Coba kita baca dulu satu-satu. Yang pertama, kalian ingin kelasnya selalu menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, ini kelas yang bersih dari sampah. Sama, artinya ini sama, ya. 1 dan 2 ingin membuat kelasnya yang bersih gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ingin kelas yang rapi. Sama dengan yang keempat, juga pengen ingin kelas yang rapi. Kemudian yang kelas yang kompak. Bisa, ya. Tentang kelas yang wangi. Kemudian yang 7, kelas yang bersih. Ya, setuju, ya, sepakat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini penting sekali, ya, menjaga kebersihan kelas. Ini masih menyambung dengan kelas yang bersih dari sampah. Kemudian kelas yang nyaman. Nah, ini sudah kalimat positif. Kelas yang semangat dalam belajar. Ya. Kemudian 11 tertib, 12 kelas yang nyaman, 13 jangan berisik. Di sini masih ada kalimat negatif. Sekarang kira-kira kalimat negatif ini yang kata jangan ini mau kita hilangkan. Kalimat yang positifnya seperti apa, nak? Kalau jangan berisik berarti tidak boleh berisik. Menjaga apa? Kira-kira kenyamanan, ketenangan dan kenyamanan. Kalau yang jangan berisik ini
diubah menjadi kalimat yang lebih positif seperti apa? Ya, udah gitu. Kemudian ke-14, tertib dalam berpakaian. Ke-15, jangan datang terlambat. Kalimat 15 ini masih merupakan kalimat negatif karena masih menggunakan kata jangan. Kira-kira kalimat negatif jangan datang terlambat apabila kita ubah menjadi lebih positif seperti apa kalimatnya? Menghindari kata jangan tadi. Datang tepat waktu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ini sudah bisa kita sepakati? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Sudah cukup. Cukup? Cukup. Sebelum Ibu simpulkan? Cukup? Cukup. Sekarang kita simpulkan. Kesepakatan. Ini adalah keyakinan kelas yang akan kita sepakati ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kedua, kelas yang kompak maksudnya yang kelas yang mungkin yang saling menghargai gitu kan ya. Oke. Saling membantu, menghargai gitu ya. Berarti saling menghormati dan menghargai. Tiga, menjaga kenyamanan kelas ya. Keempat, semangat dalam belajar. Lingkungan bersih dan sehat dimulai dari kita. Kelima, Lingkungan bersih dan sehat dimulai dari kita. tertib ya. Ya, tertib mungkin tertib dalam memakai seragam gitu ya. Tertib dalam berpakaian. Pakaian tertib dan pakaian rapi. Yang keenam, datang tepat waktu. Ada nilai-nilai kebajikan apa yang ada di keyakinan
keyakinan kelas kita nih. Contoh datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa nak? Disiplin. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nilai kebajikan apa yang ada di keyakinan ini? Tangguh. Kalian harus memiliki rasa tanggung jawab. Saling menghormati dan menghargai antar teman maupun guru. Nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan saling menghormati. Semangat dalam belajar. Aktif apa pasifnya? Aktif. Harus aktif ya. Aktif. Menjaga kenyamanan kelas. Menjaga kenyamanan kelas. Tanggung jawab. Sudah bisa disepakati oleh kita semua? Yakin? Yakin. Apabila kalian yakin ini akan dijalani, kita akan menandatangani ini sebagai penanda kesepakatan kelas kita. Ya, dimulai dari ibu, kemudian dilanjutkan oleh kalian. Dari ibu. Silakan yang lain menandatangani kesepakatan kelas kita. Dan sudah kita tanda tangani bersama. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini akan kita laksanakan ya. Selanjutnya kita akan membuat poster mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Angelina Staruspane dari kelas 910. Saya sangat senang sekali karena Ibu Cahya telah memberikan kesempatan untuk saya menuliskan kelas yang saya impikan. Terima kasih Bu Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia dari kelas 910. Terima kasih Bu Cahya karena sudah membimbing kami dalam membuat keyakinan kelas. Saya merasa sangat semangat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.